welcome back to my channel. Kali ini aku akan buat konten YouTube yang seputar YouTube dan dunia pendidikan seperti soal-soal dan lain-lainnya. Dan untuk hari ini aku buat konten apa dan judulnya seperti apa. Kalau kalian penasaran, terlebih dahulu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan terutama kalian share ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian dan orang terdekat kalian bisa mengetahui ilmu-ilmu apa yang akan aku berikan di channel YouTube aku. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian penasaran sekarang, stay tune terus ya. Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bercerita ke kalian kalau aku telah mencapai subscriber jumlahnya yaitu 1000 lebih guys, alhamdulillah. Tapi aku akan perjuangan lagi yaitu jam tonton publik guys. Yang kalau nggak salah jam tonton publikku masih sedikit guys, di bawah 500 jam itu. Harusnya 4000 jam tayang baru bisa, atau 4000 jam tonton publik baru bisa video aku berisi iklan gitu guys, yang bisa dicairkan melalui rekening gitu guys. Dan kalau nggak salah sih dimonetisasi dulu sebelum menjadi bagian dari partner YouTube guys. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak kepada orang tua yang telah mendukung aku buat konten ini. Dan terutama aku udah bersyukur banget pada Allah, dan saking bersyukurnya aku ya butuh perjuangan untuk membuat konten ini guys, butuh waktu juga. Dan aku tiap alhamdulillah beribadah terus. Dan yaitu aku juga berterima kasih banget kepada kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, dan adik-adik semuanya yang telah subscribe channel aku. Dan aku sangat bersemangat banget untuk buat konten kedepannya, yaitu konten soal yang menjadi utamanya. Terus yang kedua, konten ya seputar YouTubean atau konten tutorial. Dan yang lebih apanya, yang lebih wow, bukan wow juga sih, tapi yang lebih efektifnya aku biasanya buat konten quotes atau konten vlog ya juga, tapi yang lebih utamanya konten soal, supaya teman-teman dan adik-adik semuanya yang para pejuang kedinasan 2021 bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu guys. Dan pada teman-teman semuanya, aku akan beri cara cepat buat cara cepat jawab soal gitu guys. Dan aku udah buat juga kontennya, udah 6 video tentang seputar soal psikotes dan soal TIK guys. Dan pada teman-teman juga udah, kalau pengen lihat soal-soalnya, aku kirim lewat tab komunitas intinya. Dan pihak YouTube mengatakan tab komunitas aku aktifnya 4 hari lagi, yaitu tepatnya di hari Jumat kalau nggak salah ya guys. Kalau mudah-mudahan tab komunitas channel aku bisa diaktifkan gitu guys, karena persyaratan untuk mengaktifkan tab komunitas harus melebihi dari 1000 subscriber gitu guys. Dan alhamdulillah aku udah melebihi dari 1000 subscriber guys. Dan aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom pertanyaan di story aku yang seperti ini guys. Kalau udah kelihatan, kalian bisa melanjutkan untuk part 2 nya ya guys. Kalau ini videonya yang part 1, dan aku akan buat konten lagi yang untuk part 2 nya Q&A seputar kedinasan bisa juga, atau tentang diriku juga bisa untuk part 2 nya. Kalau yang sekarang yang seadanya gitu pertanyaannya yang aku jawab guys. Yang pertanyaan pertama yaitu aku akan melihat pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di laptopku guys, karena media untuk melihat
melihat pertanyaan kalian itu bukan di HP, karena aku menggunakan kamera ini pakai HP aku itu guys. Nah, yang pertama yaitu bikin konten tips lolos psikotes dong kak. Nanti kakak buat, ini ada pertanyaannya satu, bikin konten tips lolos psikotes dong kak. Nanti aku buatkan tips caranya, yaitu nanti akan ada videonya ya dek. Nanti akan ada kontennya seperti itu. Dan cara keduanya, cara belajar yang efektif kak buat yang gap year tapi aku juga kerja pengen masuk sekolah kedinasan. Cara belajarnya ikuti cara aku guys, karena aku juga gap year ya. Aku berbagi pengalaman ke kalian semuanya ya, kepada para pejuang kedinasan. Dan aku punya pengalaman juga sih, aku dulu gagal tes karena telat masuk ruangan ujian. Awalnya dulu aku pagi-pagi berangkat ke lokasi, tapi aku salah lokasi ternyata guys. Dan aku sebenarnya lokasinya di BKN Padang, PT BKN Padang gitu guys. Dan aku pas itunya aku masuk ke ruangan BKD Sumatera Barat. Dan pas itu aku lihat daftar nama aku di sana juga tidak ada, berarti aku salah lokasi nih. Nah, pas itu aku udah telat banget ya. Aku cari lokasi yang sesuai dengan kartu ujian aku, dan aku lihat pas itu kan udah berkeliling juga. Aku gak tahu karena hari apa waktu itu kan ya, menyebabkan juga sih kenapa aku bisa telat ya, karena mungkin salah lokasi bisa juga. Padahal aku dari rumah Padang kalau nggak salah jam 7 guys, padahal aku masuk sesi 2 guys. Kalau sesi 2 kan masuk ujiannya jam setengah 12 ya. Kalau aku udah nyampe di Padang itu udah jam 10 guys. Jadi aku salah lokasi itu udah lama banget nungguinnya di sana, yang di dekat lokasi yang salah itu. Pas udah nungguin, pas di peserta terakhir akunya ya, kata pihak yang mengatakan pihak panitia katanya, kamu salah lokasi dek, bukan di sini. Kalau BKN bukan di sini dek, ini BKD. Aku gak tahu itu BKD atau apa kan, aku kan jarang sih. Oke guys, kita lanjutkan karena tadi ada orang yang nanya aku tadi guys, dan aku ceritain ya pengalaman aku karena kenapa aku gap year. Dan aku bukan kenapa ya, aku tuh ya aku udah lama persiapkan untuk masuk sekolah kedinasan, yaitu di PDN rencananya, tapi karena aku gagal di SKD, belum ujian tapi udah gagal karena telat masuk ruangan yang aku tuju. Ternyata udah telat beberapa menit guys. Pas aku tanyain lagi ke panitianya aku boleh masuk ke ruangan ujian itu, pas aku tanya jawabnya yaitu tidak bisa lagi deh, karena kalau udah telat berarti udah gugur gitu guys. Dan pas itu aku langsung nangis guys, dan aku gak nyangka juga aku bisa telat gitu guys. Padahal aku udah pergi dari jam 8, aku mulai ujiannya setengah 12, jam 9.30 sesi 2. Kalau gak salah aku ujian tanggal 16 Agustus 2020 guys. Dan aku tuh sempat nangis juga, kenapa aku bisa telat gitu guys. Mungkin aku udah gak ditakdirkan untuk bisa masuk di PDN udah untuk tahun itu. Dan pas aku udah di rumah itu termenung gitu guys, kenapa ya aku bisa gagal di sana. Padahal aku belum ujian apa-apa, belum merasakan gimana tes kompetensi dasar itu guys, yang dinamakan itu SKD, seleksi kompetensi dasar. Dan aku tuh sempat nangis, kenapa gitu guys.
dan mulai berpikir juga, dan untuk tahun kedepannya aku gak mau telat lagi, aku mau lebih awal untuk pergi. Dan sebelum itu aku akan meninjau lokasi yang akan aku ikuti ujiannya, yaitu misalnya kalau aku ujian di BKN, aku tinjau lokasinya di mana, dan takutnya nanti telat. Ya kebanyakan orang yang gugur di SKD itu bukan karena ujiannya gitu guys, atau bukan karena nilainya rendah, tapi kebanyakan orang yang telat datang ke lokasi guys. Ada juga yang sama dengan aku telat ke lokasi, dan kata dia, aku tanyain sama peserta yang sama dengan aku di Padang, kata dia ya pergi sama kakaknya gitu, telatnya baru 1 menit gitu guys, tapi udah agak diterima atau gugur di sana guys, gak dibolehkan untuk ujian gitu maksudnya. Dan kalau aku sih telatnya udah beberapa menit guys, kalau nggak salah itu udah lebih dari 10 menit. Ya wajar dong kalau gugurnya gitu guys, tapi aku nggak tahu guys, ini baru pertama kali ikutan tes sekolah kedinasan gitu, tapi ya gimana lagi kan. Kalau cara aku belajarnya biasanya malam. Kalau ini ada tipe-tipe soal yang bisa malam, ada juga bisa pagi guys. Yang biasa aku pelajari di waktu malam yaitu belajar hafalan gitu guys. Misalnya kayak tes kebangsaan, kayak sejarah Indonesia, atau kayak undang-undang Pancasila, NKRI, Geografi Pancasila yang terkait dengan 4 pilar gitu guys. Dan banyak lagi sejarah-sejarah Indonesia yang akan keluar di saat tes kompetensi dasar alias TKD gitu guys. Dan yang lebih serunya tes yaitu tes TIU guys. Ada juga tes TIU itu yang terdiri dari beberapa pilihan materi, yaitu ada yang padanan kata, antonim, sinonim, geometri, aritmatika, dan lain-lainnya yang aku cantumkan di sini guys. Beberapa bagian dari tes intelijensi umum yang biasa dikeluarkan setiap tes TKD gitu guys. Dan alhamdulillah aku udah terbiasa membahas soal-soal TKD. Yang biasa itu tes deret angka, ada juga tes deret huruf, geometri, aritmatika, dan yang terkait dengan matematika. Padahal aku tidak jago dengan matematika, entah kenapa aku bisa. Alhamdulillah, dengan kelebihan itu aku akan berbagi ke kalian yang belum bisa. Dengan cara cepat aku bisa aku kayak berbagi itu guys. Dan alhamdulillah. Dan yang paling aku kurang itu guys tes TWK, dan maka dari itu aku banyak belajar TWK daripada yang lain, karena itu bagi aku itu sangat sulit. Bukan sulit sih, tapi butuh waktu untuk mempelajarinya gitu guys. Saking banyaknya TWK itu banyak bagiannya guys, bukan hanya 4 pilar, tapi banyak sejarah Indonesia yang akan dikeluarkan pada tes TKD. Dan tes yang paling biasa-biasa saja yaitu tes TKP. Itu tergantung kalian bisa menjawabnya atau tidak, itu hanya logika saja guys, tidak ada di buku. Ada juga yang di buku, tapi itu kayak acak-acak gitu guys, soalnya tidak juga yang dari buku akan dikeluarkan pada saat ujian. Itu hanya gambaran saja apakah kalian bisa menjawab TKP, tes karakteristik pribadi gitu guys. Nah, kalau sudah terjawab, satu cara belajar yang efektif untuk yang detail, yang aliasnya itu tidak kuliah, maksudnya detail itu tidak kuliah guys. Dan dijawab lagi pertanyaan kedua ya guys. Rekomendasiin metode belajar yang enggak ngebosenin dong kak. Metode belajar yang tidak bosan yaitu belajarlah di saat kalian tidak lagi bad mood.
karena kalau kalian lagi bad mood, kalian tidak bisa belajar karena tergantung mood kalian. Yang mood kalian itu antara sedih dan senang. Bisa juga kalian gunakan mood kalian ketika senang, belajarlah gitu guys. Takutnya kalau lagi gak mood, takutnya gak pengen belajar lah, pengennya main HP mulu. Dan aku juga pernah kayak gitu guys. Cara belajar aku dulu membosankan karena monoton banget. Ya ada juga hambatannya pas itu membuat aku bad mood, gak bisa belajar. Dan aku cari keterangan sendiri yang bisa yang membuat belajar itu lebih efektif. Dan kalau kalian bisa metode belajar yang paling enak itu pakailah Al-Quran gitu guys, maksudnya kayak murotal gitu guys. Kalau kalian lagi belajar ikutan kayak semacam ya murotal, maksudnya ikutan murotal Al-Quran yang supaya hati kalian itu tenang pas lagi belajar. Dan coba aja pakai murotal bagi teman-teman yang non Islam. Bisa juga pakai musik, dan pakai musiknya itu terserah musiknya apa yang membuat hati kalian itu tenang dan bisa membahas soal itu dengan tenang juga gitu. Itu tergantung hati kalian juga guys. Kalau hati kalian itu tenang, berarti kalian bisa belajar dengan tenang. Kalau hati kalian itu agak sedih-sedih, itu lagi marah, atau lagi gabut, kalian jangan guys, cari waktu untuk belajar yang tenang guys. Kalau lagi hati kalian lagi bad mood, susah untuk belajar gitu. Aku juga mengalami ya terserah juga bagi kalian yang mana pengen metode belajar yang membosankan. Tapi kalau bagi aku pakai murotal belajarnya, dan bisa juga pakai musik, itu terserah kalian juga. Itu bagi aku pakai murotal dan musik bisa juga. Dan pertanyaan ketiga yaitu aku jawab ya guys, bikin konten tentang kartu Indonesia Pintar Kuliah kak. Nanti kakak buat kontennya, tapi kalau ada waktu ya adik-adik dan teman-temannya. Ini ada pertanyaan nih dari adik-adik yang bernama ini, aku tuliskan. Nanti aku tuliskan pertanyaan dan berdasarkan nama yang penanya tadi. Yaitu katanya, apakah kakak mengurusi akun tersebut dengan sendiri atau dengan tim? Kalau yang untuk sekarang, kakak mengurusi akun YouTube itu dengan sendiri karena ya butuh biaya juga untuk merekrut tim ya guys. Kalau udah sukses channel aku akan merekrut tim karena butuh biaya juga, karena aku ambil biayanya dari channel aku supaya ya nggak keberatan gitu guys, karena biaya yang aku tanggungan ini untuk keperluan aku untuk dinasan guys, makanya aku lebih hemat itu. Dan kalau pengen buat tim juga, tunggu aku sampai 5.000 subscriber atau 10.000, tergantung mood aku guys. Kalau pengennya pakai tim, kalau pengennya sendiri ya sendiri gitu, tapi tergantung pilihan juga gitu ya. Kita jawab pertanyaan keempat ya guys. Kak, tips buat persiapan UTBK dong buat kaum rebahan. Yang bagi kalian kaum rebahan, belajarnya diubah lagi ya, jangan berlarut-larut dalam rebahan kalian yang biasa main HP. Dan aku alhamdulillah, walaupun aku pegang HP selalu, tapi aku membuat konten bermanfaat gitu guys, bukan hanya untuk main HP, tapi aku juga buat konten dan HP juga supaya agak membosankan. Aku bagikan cara-cara cepat aku untuk menjawab soal
apapun soalnya aku bagikan lewat channel aku, walaupun aku pegang HP terus, bukannya hal yang tidak bermanfaat ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk para pejuang kedinasan. Yang aku bagikan itu bukan hanya untuk kayak misalnya kalau orang kan buat konten gaming atau ya kayak biasa-biasa saja gitu kan, itu hiburan. Kalau aku alhamdulillah isi konten aku yang bermanfaat guys, supaya kalian bisa, yang aku bagikan itu bisa digunakan ke depannya gitu. Dan bagi para kaum rebahan, ubah cara belajarmu, ubah cara hidupmu, ubah cara gaya hidupmu agar kalian bisa sukses ke depannya. Dan sukses itu berawal dari kegagalan guys. Jangan takut untuk gagal satu kali atau beberapa kali pun. Orang yang pernah gagal pasti akan bisa sukses ke depannya gitu. Aku walaupun gagal beberapa kali atau aku pernah juga ikut tes lainnya, tapi aku tetap semangat gitu guys. Ingat, perjuangan kita itu bukan sampai di situ saja, masih panjang lagi perjalanan kita gitu guys. Dan kalian itu jangan terbawa lingkungan gitu guys. Kalian itu harus ingat, kalian harus bisa membahagiakan kedua orang kita. Betapa susahnya orang tua kita yang telah mengeluarkan beberapa biaya atau banyak biaya yang dikasihnya kepada kita untuk bisa menjadi orang yang sukses gitu guys. Dan teruntuk para adik-adik angkatan 2021 dan kepada teman-teman yang udah year 2021, semangat terus untuk berjuang di PTN pilihan dan kedinasan pilihan kalian. Dan semoga tahun 2021 ini bisa kalian capai dengan maksimal dan penuh harapan. Mudah-mudahan aku juga bisa memperjuangkan apa yang aku inginkan. Amin. Yaitu pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah nanti ada konten membahas soal TBK? Jawabannya yaitu ada, tapi waktunya belum bisa dipastikan. Kapan aku buat konten soal UTBK belum tahu, karena aku punya kesibukan juga buat soal lain. Karena kan kalau aku buat konten selalu sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri, ya butuh waktu juga. Karena ya mungkin aku mengupload video sekali 2 hari, kadang-kadang 1 kali sehari. Itu pun aku butuh waktu karena memori HP ku cuma sedikit guys. Maka dari itu aku butuh waktu untuk istirahat, untuk mengedit kontennya juga guys. Kecuali kalau aku udah pakai tim, aku buat konten itu 3 kali sehari gitu guys. Pagi, siang, malam. Kalau udah pakai tim, aku susah banget untuk menjadikan 3 video sekali gitu guys. Dan itu pun cobalah kalian bisa mengedit video ini sampai bagus gitu guys. Sedangkan aku itu berusaha agar bisa video ini sebenarnya gitu guys. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu ada juga sih yang mengatakan, ini ucapan selamat ya guys terakhirnya. Congrats ya kak, tapi deh dia mengatakan selamat kepada aku, terima kasih banyak, dan aku akan mengingat kalian semuanya, dan terutama teman-teman yang udah subscribe channel aku dan udah respon banget karena aku minta tolong kepada kalian untuk subscribe channel aku. Yang kebanyakan teman-teman aku itu yang pengguna Telegram. Terima kasih pada pengguna Telegram yang udah respon banget sama aku, respect banget yang apa aku minta tolong gitu. Misalnya contohnya gitu guys, biasanya kalau aku minta tolong kepada orang pasti jawabannya ya tidak bisa, ada juga kayak kesibukan lain gitu. Kalau
aku coba-coba chatan sama grup-grup pejuang kedinasan sama pejuang PTN. Aku coba chat satu persatu. Itu butuh perjuangan juga dalam sebulan untuk mencari subscriber YouTube maksudnya. Dan alhamdulillah sangat respect banget, saking respectnya dia juga udah subscribe channel aku sampai perjuangan aku udah 1000 subscriber gitu guys. Dan alhamdulillah semoga kedepannya bisa bermanfaat, dengan subscribe ini bisa berkembang channelnya aku guys. Dan ada juga yang mengatakan adik kelas aku nih, tak tahu nanti aku cantumkan namanya orangnya, ada dapat duit nih kak. Mungkin ya biasanya kalau orang udah sukses tuh pasti orang mengatakan cie sukses, jangan lupa bagi-bagi atau kayak semacam traktiran gitu. Itu bagi aku kayak gimana ya, terkadang orang yang udah sukses pasti ingat selalu, tapi kalau lagi down pasti udah lupa sama temannya. Kak, tips masuk stan dong, nanti kakak buat tutorialnya ya dek. Dan tutorialnya itu masih banyak banget penjelasannya. Nanti kita dapatkan. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir, katanya persiapan apa kak, aku masih kelas 11 nih dan mau daftar PTN katanya. Menurut kakak persiapan apa dari sekarang harusnya? Dan persiapannya itu ada banyak guys. Yang pertama itu persiapkan diri kalian untuk bahas-bahas soal, supaya kalian pas jawab soal-soal TKD kalian tidak bingung, tidak ragu-ragu, kalian bisa mudah menjawab soalnya. Kalau bagi aku persiapan untuk masuk sekolah kedinasan terutama ya kayak PDN atau Akpol, Akmil dan sejenisnya, perbanyak melihat pembahasan soal. Setidaknya kalian bisa lihat di Google atau media lain seperti YouTube, dan itu pun sangat mendukung sekali karena aku dari situ belajar TKD atau belajar semacamnya kayak soal pendek atau soal kedinasan. Dari situ alhamdulillah aku sekali melihat pembahasan soal langsung nangkep, aku cobain ke soal lainnya dan alhamdulillah aku mendapatkan jawaban yang sempurna gitu ya. Alhamdulillah dengan cara itu aku biasakan untuk bahas-bahas soal lagi karena melihat pembahasannya gitu, supaya kita kayak memacu untuk menjawab soalnya gitu guys. Dan persiapannya itu selain bahas soal, persiapkan juga berkas-berkas yang diminta sama panitia yang bersangkutan, itu hal yang perlu disiapkan agar bisa lulus. Contohnya PTN harus mempersiapkan persyaratan yang lengkap gitu. Persyaratannya ya yang aku sebutkan tadi, harus banyak bahas soal dan banyaklah latihan fisik di saat pagi dan sore. Itu sangat mendukung sekali untuk tes kesemetaan gitu guys. Yang diutamakan itu persyaratannya tes ADM administrasi yang terkait dengan data-data pribadi kalian. Terus yang kedua tes fisik yang bisa aku lalui waktu itu sampai tes TKD doang. Terus yang ketiga tes kesemetaan. Tes kesemetaan ini ada 5 bagian, itu push up, pull up, sit up, terus pistol run, terus lari 12 menit. Itu pun berdasarkan ketentuannya. Dan pull up itu untuk laki-laki dan cleaning up untuk perempuan. Dan alhamdulillah sejak aku mulai tahu
kenapa aku gagal di saat itu. Aku mulai semangat lagi untuk berjuang lagi untuk tahun depan di tahun 2021, dan aku mulai latihan fisik juga selama aku di rumah. Walaupun di sini masa-masa corona, aku bisa olahraga di rumah ya, seperti push up ya, lari atau skipping, lompat-lompat gitu guys, untuk menambah daya tenaga kalian itu supaya gak lemah gitu guys. Dan yang ketiga yaitu kalau nggak salah tes psikologi atau tes psikotes, yang biasanya yaitu ada tes koran, tes gambar, dan lain-lainnya, masih banyak lagi tes psikotesnya. Terus tes kebersihan, kalau nggak salah apa ya, ini ada katanya yaitu mencari informasi dari teman-teman yang sudah pernah menempuh di pendidikan IPDN. Terus yang keempat, ini hal perlu dipersiapkan itu guys. Belajarlah dengan giat, mulai dari sekarang, jangan tunda lagi kalau kalian mau sukses. Mempersiapkan diri untuk tes kesehatan sejak dini. Oh iya, aku berbagi pengalaman juga. Kalau kalian mempunyai penyakit turunan, coba untuk melakukan hal-hal yang aku sampaikan, yaitu kalau kalian punya penyakit bawaan, perbanyaklah minum rempah-rempah supaya penyakit yang ada di dalam tubuh kalian bisa hilang menjelang tes, karena itu pun rempah-rempah bisa menghilangkan berbagai penyakit gitu guys. Yang awalnya kalian sakit, misalnya contoh nih, aku dulu pernah sakit alergi. Kalau alergi kan aku gak bisa makan kayak ikan, telur, kacang yang terkait dengan protein. Aku juga kayak gitu guys penyakitnya, entah kenapa aku makan kayak gitu, timbul aja alerginya. Semenjak aku minum rempah-rempah, alhamdulillah satu persatu penyakit aku menghilang, dan termasuk alergi sudah tidak ada lagi. Walaupun aku sudah makan telur, kacang, ikan, dan lain-lainnya yang terkait dengan protein, sudah tidak ada lagi alerginya. Kenapa? Karena setiap manusia kan kita memakan apa aja yang kita inginkan, dan sebaiknya kalau kita mau makan jangan sampai berlebihan, secukupnya, dan imbangi dengan minum rempah-rempah atau minuman yang sehat-sehat, atau makan yang mengandung mineral, misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan yang mengandung vitamin, supaya tenaga kalian atau kesehatan kalian bisa terjaga gitu guys. Dan kalau ada misalnya gigi kalian yang berlubang, usahakan untuk tampal dari sekarang, jangan ditunda lagi karena waktu hampir dekat. Persiapan kalian harus dimatangkan, dan usahakan kesehatan kalian itu harus fit ya guys, untuk menghadapi tes yang akan dihadapi gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan sih, ada yang mengatakan congratulations sobat jauhku, terima kasih ya yang udah mengucapkan selamat pada aku, dan terutama kepada teman-teman pengguna Telegram, terima kasih banyak banget ya, karena kalau bukan bantuan dari kalian aku tidak bisa sukses seperti ini. Dan terutama kepada Allah yang telah mendukung aku untuk buat konten bermanfaat ini. Selain itu, berterima kasih juga pada teman-teman yang udah subscribe channel aku, dan kedepannya aku akan mengadakan giveaway apabila jam tayang aku sudah mencapai 4000 jam tayang gitu, atau jam tonton publik gitu. Sekian dulu video Q&A question and answer yang part 1,
dan semoga informasi yang aku jelaskan pada hari ini semoga bermanfaat, dan lakukanlah apa yang aku bilang tadi. Semoga kalian bisa lulus para pejuang kedinasan 2021. Semoga apa yang kalian inginkan dan apa kalian capaikan tercapai dengan maksimal. Sekian dulu dari video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, serta tekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa @egbidaku dan follow Instagram aku ya guys yang ada di sini. Dan aku akan jawab pertanyaan kalian kalau misalnya ada yang belum dimengerti dan belum paham dengan maksud aku. Dan maaf banget guys, karena aku baru pertama kali, bukan pertama kali ya, baru udah lama gak tampil di depan kamera, agak gugup juga sih guys berbicara seperti ini, dan butuh waktu dan butuh proses juga agar bisa tampil di depan kamera ini. Dan mohon maaf pada teman-teman kalau ada kata-kata aku yang salah tadi, mohon dimaafkan ya guys. Setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan dan kekeliruan, dan saling memaafkan satu sama lain. Dan semoga kalian yang menonton videoku ini bisa membawa berkah dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Aku pamit dulu ya guys. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.